Om Swastiastu, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nima Dedena Suhendrayani dengan NIM 20130111074, Jonathan dengan NIM 20130111075, Prasandika Chandra Mahyugi dengan NIM 20130111076, dan Abdul Aziz Samzami dengan NIM 20130111076. Di sini saya akan membawakan materi yaitu asumsi pragmatik pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian asumsi pragmatik pendidikan. Asumsi pragmatik pendidikan merupakan asumsi yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan program pendidikan sebagai guru. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa guru merupakan agen pembaharuan, berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar. Bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar subjek didik, dituntut menjadi contoh subjek didik, bertanggung jawab secara profesional, meningkatkan kemampuannya, dan menjunjung tinggi kode etik profesionalnya. Yang kedua yaitu tujuan pragmatik pendidikan. Strategisnya peran guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami dari hakikat guru yang selama ini dijadikan sebagai asumsi pragmatik pendidikan guru. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru merupakan agen pembaharuan. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar. Yang ketiga, guru dituntut menjadi contoh subjek didik. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab secara profesional, meningkatkan kemampuannya, dan menjunjung tinggi kode etik profesionalnya. Jadi, tujuan dari pragmatik pendidikan merupakan hakikat guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dimana sebagai acuan bagi para guru-guru agar para guru dijadikan contoh yang baik bagi para siswa dan menjadi peningkat mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat laki-laki dan perempuan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik menurut sifatnya dapat dididik karena mereka mempunyai bakat dan di posisi-posisi yang memungkinkan untuk diberi pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, tubuh anak sebagai peserta didik selalu berkembang. Yang kedua, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang ketiga, anak membutuhkan pertolongan, perlindungan, serta pendidikan. Dan yang terakhir adalah anak mempunyai daya eksplorasi. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Jadi, secara sederhana, peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas, dan kreativitas sendiri. Pengertian pendidik. Secara harfiah, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik, yakni orang yang memberikan ilmu pengetahuan baru bagi orang lain secara kontinu dan berkesinambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tenaga pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Contohnya adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, dan tutor instruktur. Yang selanjutnya yaitu jenis pendidik. Yang pertama yaitu orang tua. Pendidikan pertama anak adalah dari rumah, sedangkan pendidik pertama adalah orang tua. Setelah anak lahir, orang tua yaitu ayah dan ibu. Dengan secara wajar, alamiah, dan kodrati, mereka menjadi pendidik. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah mereka yang diberi tugas dan berprofesi menjadi pendidik di sekolah. Untuk menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama, memiliki kedewasaan dan mampu menjadi teladan bagi murid. Selain itu, juga ada dosen dan guru besar atau profesor di lingkungan universitas.
Yang selanjutnya yaitu ciri pendidik. Adapun ciri seorang pendidik yaitu yang pertama berwibawa. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik, menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Yang kedua yaitu mengenal anak didik, seperti misalnya sifat anak secara umum. Misalnya, anak usia kelas rendah berbeda sifatnya dengan anak usia kelas tinggi. Begitu pula secara khusus, setiap anak walau dalam satu kelas dan usia yang tidak jauh berbeda, sifatnya secara khusus berbeda pula. Untuk itu, seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus. Yang ketiga yaitu menguasai bidang lebih dari anak didik. Dengan ini, mengajarkan orang lain artinya Anda harus mempunyai poin plus dalam segi apapun dibandingkan orang yang Anda didik. Berikutnya yaitu hak pendidik. Pendidik dalam hal ini adalah guru dan dosen, merupakan profesi yang dilindungi negara. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan hak pendidik antara lain. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban seorang pendidik yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik seorang guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang terakhir, yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikutnya yaitu tenaga kependidikan. Yang pertama, pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dilihat dari jabatannya. Tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan dan jabatan eksekutif umum atau pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Tugas tenaga kependidikan. Tugas tenaga kependidikan diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, kewajiban tenaga kependidikan. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu hak tenaga kependidikan.
Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Isi pendidikan dalam pragmatik pendidikan. Yang pertama, materi dan metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara untuk mencapai tujuan pendidikan dengan jalan yang sudah ditentukan. Dalam metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang ditentukan. Macam-macam metode pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu metode dari sisi internal materi dan metode dari sisi eksternal materi, yaitu yang pertama, metode internal materi. Di sini yang dimaksud adalah cara penyampaian bahan materi pelajaran yang efektif agar cepat dipahami oleh peserta didik. Jadi, titik tekan metode ini adalah pemahaman materi pendidikan yang meliputi teks ataupun non-teks. Di antara metode-metode tersebut adalah yang pertama, metode induktif. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk membimbing peserta didik untuk mengetahui fakta-fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan pengambilan kesimpulan atau induksi. Yang kedua yaitu metode deduktif. Metode ini merupakan kebalikan dari metode induktif, di mana perpindahan menurut metode ini dari yang umum kepada yang khusus. Jadi, metode ini sangat cocok bila digunakan pada pengajaran sains dan pelajaran yang mengandung prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan fakta-fakta umum yang di bawahnya mengandung masalah-masalah cabang. Yang ketiga yaitu metode dialog atau diskusi. Metode ini biasanya dikemas dalam tanya jawab. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu metode eksternal materi, yang terdiri dari yang pertama metode teladan. Keteladanan merupakan bahan utama dalam pendidikan, karena mendidik bukan sebatas penyampaian materi saja, melainkan membangun karakter dalam setiap jiwa peserta didik. Oleh karena itu, pendidik mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap peserta didik mengenai tingkah laku dan perbuatannya yang dapat dibuat contoh dan diikutinya. Yang kedua yaitu metode cerita. Metode cerita atau kisah dianggap efektif dan mempunyai daya tarik yang kuat sesuai dengan sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita. Selanjutnya, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan bukan media pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Adapun pembagian alat pendidikan menurut Suwarno ada beberapa kategori, yaitu yang pertama, alat pendidikan positif dan negatif. Alat pendidikan positif yang dimaksud sebagai alat yang ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya, pujian agar anak mengulang pekerjaan yang menurut ukuran adalah baik. Alat pendidikan negatif dimaksudkan agar anak tidak mengerjakan sesuatu yang buruk. Misalnya, larangan atau hukuman agar anak tidak mengulangi perbuatan yang menurut ukuran norma adalah buruk. Yang kedua, alat pendidikan preventif dan korektif. Alat pendidikan preventif merupakan alat untuk mencegah anak mengerjakan sesuatu yang tidak baik, misalnya peringatan atau larangan. Alat pendidikan korektif adalah alat untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan peserta didik, misalnya hukuman. Yang ketiga, alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Alat pendidikan yang menyenangkan merupakan alat yang digunakan agar peserta didik menjadi senang, misalnya dengan hadiah atau ganjaran. Alat pendidikan yang tidak menyenangkan dimaksud sebagai alat yang dapat membuat peserta didik menjadi tidak senang dan tidak nyaman melakukan sesuatu
karena aktivitasnya tidak produktif. Dalam proses pendidikan, contoh alat pendidikan tidak menyenangkan adalah hukuman dan celaan. Nah, sekian pembahasan materi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan pramana Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.